Halo semuanya, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan berbicara tentang aturan penulisan skrip PHP. Setiap bahasa pemrograman pasti ada aturan penulisannya tanpa kecuali. Apapun jenis bahasa pemrogramannya, pasti ada aturan penulisannya. Sebelum kita mulai, yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini. Aturan pertama adalah tag pembuka dan tag penutup di PHP. Ini adalah tag pembukanya dan ini adalah tag penutupnya. Di antara tag pembuka dan tag penutup, maka akan ada statement-statement. Tag pembuka dan tag penutup ini berlaku jika PHP ini mau kita sisipkan di dalam HTML atau tidak disisipkan dalam HTML. Artinya sebuah skrip PHP yang berdiri sendiri. Di statement ini juga nantinya bisa kita masukkan tag HTML. Aturan kedua, case sensitif dalam PHP. PHP tidak membedakan huruf besar dan kecil jika untuk penamaan sebuah kelas atau while ya, atau function atau echo. Nah, itu adalah beberapa penulisan yang di PHP tidak membedakan huruf besar dan huruf kecil. Contoh yang ini ya, echo ada beberapa jenis tulisan, ada echo besar semua, ada echo yang kombinasi gitu ya, huruf besar dan huruf kecil. Berhubungan dia tidak case sensitif atau tidak membedakan huruf besar dan huruf kecil, maka ini dianggap bukan sebuah error atau sebuah kesalahan. Akan tetapi, PHP akan membedakan huruf besar dan huruf kecil jika untuk penamaan sebuah variabel. Nah, di sini ada contoh, ada 3 variabel. Masing-masing variabel itu berbeda-beda, gitu ya. Yang pertama, ada variabel yang tulisan besar semua. Yang kedua, variabel yang kombinasi huruf besar dan huruf kecil, dan yang ketiga ada variabel yang menggunakan huruf besar semua. Nah, di PHP ini dianggap variabelnya ada 3 bukan 1, walaupun kalau kita baca ya satu makna gitu ya. Contoh, nah ini sebagai contoh penulisan variabel yang salah. Ingat ya, variabel di PHP itu case sensitif. Ketika Anda membawa variabelnya semuanya huruf kecil, maka ketika ditampilkan menggunakan echo, variabelnya juga harus huruf kecil, nggak boleh menjadi besar, walaupun cuma ada satu huruf yang besar, maka dianggap salah karena variabel di PHP adalah case sensitif. Yang benarnya bagaimana? Ya, yang inilah yang benarnya ya. Ketika Anda membuat variabelnya huruf kecil semua, maka di echo juga wajib huruf kecil semua. Yang ketiga adalah aturan penulisan perintah di dalam PHP atau statement. Apa itu statement? Statement di dalam PHP adalah sebuah kumpulan perintah PHP atau script PHP yang menginstruksikan PHP untuk melakukan sesuatu. Baris perintah ini bisa berisi dari satu baris singkat seperti echo untuk menampilkan teks atau pesan di layar monitor.
Atau bisa juga sesuatu yang lebih rumit yang terdiri dari beberapa baris, seperti ada sebuah variabel, ada sebuah kondisi if, atau sebuah perulangan. Ini contoh penulisan perintah di dalam PHP. PHP menggunakan titik koma sebagai tanda akhir dari sebuah baris perintah. Contohnya bisa kita lihat ya, echo. Maka di ujung echo sana ada titik komanya. Namun tidak semua perintah atau baris yang di PHP ada titik komanya. Ini contoh berikutnya ya. Kalau kita lihat di if, maka if tidak menggunakan titik koma sebagai tanda akhir dari baris perintah. Tetapi variabel dan echo ada titik komanya sebagai penutup. Ini adalah beberapa aturan-aturan penulisan di PHP ya. Mudah-mudahan semuanya jelas ya. Oke ya, kita akan coba mempraktekannya. Silakan buka text editor favoritnya ya. Di sini saya akan menggunakan text editor Notepad++ yang ini. Saya akan buka dulu, saya besarkan dulu. Di antara inilah kita masukkan statementnya. Saya menggunakan contoh yang sama seperti tadi, to echo hello, saya sedang belajar PHP. Oke, kita simpan dulu scriptnya, Ctrl S. Siap dokumen PHP akan kita simpan di dalam sebuah foldernya web server. Kita menggunakan SMPP. Di sini saya sudah menginstall SMPP. Kita klik dulu folder XMPP-nya, folder htdocs. Kita akan membuat satu buah folder. Buat aja namanya contoh 1. Nama filenya contoh 1 juga ya, contoh 1.php. Save. Jika Anda menggunakan Notepad++ dan tidak Anda simpan dengan ekstensi .php, maka tag pembuka dan tag penutupnya akan berwarna merah. Tulisan echo-nya akan menjadi berwarna biru ya. Kita jalan dulu ya, kita coba, kita jalankan. Sebelum kita buka browser, kita jalankan dulu SMPP-nya ya. Ini adalah SMPP control panel. Silakan klik start bagian Apache-nya saja. Jika muncul jendela yang seperti ini, silakan klik allow access. Silakan buka browsernya. Kali ini saya akan menggunakan browser Mozilla. Cara mengaksesnya cukup gampang. Ketikkan localhost garis miring, tadi foldernya kita buat adalah contoh 1. Nah, dia akan muncul ya. Ini file yang kita buat tadi. Coba kita jalankan. Ini hasilnya ya. Tadi kan saya jelaskan echo ini kan tidak case sensitif gitu ya. Saya akan membuat echo lagi. Ini adalah echo. Ingat,
diakhiri dengan titik, koma. Kita save lagi. Setiap Anda merubah dokumen PHP-nya, Anda save dulu ya. Kita buka browsernya lagi, kita reload ulang, maka dia akan muncul. Ini adalah echo. Ingat ya, echo tidak case sensitif atau tidak membedakan huruf besar dan huruf kecil. Mudah-mudahan sampai sini semuanya paham ya. Nah, kita mempercontohkan lagi yang kedua yang agak panjang sedikit, yang ada if ini tadi ya. Kita akan kembali lagi ke Notepad++ nya, buka jendela baru dengan shortcut Ctrl N, maka secara otomatis Notepad++ akan membuat tab baru, atau dari menu file juga ada ya, file new, sama ya, dia otomatis akan menambahkan tabnya ya. Seperti biasa, tag membukanya dan diakhiri dengan tag penutup, biasakan ya. Coba kali ini kita save langsung, masih di dalam folder contoh 1 yang ada di dalam folder htdocs. Ini kita namakan contoh 2.php. Oke, kita membuat satu buah variabel. Variabelnya adalah A, nilainya 10. Variabel kedua B, nilainya 5. Kita buat sebuah percabangan. Jika A lebih besar dari B, maka saya mau membuat sebuah pesan atau teks yang mengatakan variabel A lebih besar dari variabel B. Kita akan save ya. Kita coba jalankan. Buka Mozilla-nya kalau Anda menggunakan browser Mozilla. Ketikkan lagi di sini localhost garis miring contoh. Ini nama foldernya ya, nama filenya. Maka sini menambah satu file lagi, file PHP namanya contoh 2. Itu saja contoh 2-nya. Maka dia akan muncul variabel itu kan membedakan huruf besar dan huruf kecil. Sekarang kita coba yang sini kita jadikan huruf besar, A-nya huruf besar gitu ya. Ingat ya, variabel itu case sensitif ya. Nah, ketika kita akan membuatnya seperti ini, maka dia kalau kita jalankan dia pasti error ya. Setelah Anda ubah, langsung save. Kita reload ulang. Inilah pesannya ya. Dia nggak mengenal A kecil ini. Kenapa? Karena tadi ini sudah kita ubah menjadi A besar. Karena variabel itu case sensitif, membedakan huruf besar dan huruf kecil. Supaya dia tahu, maka sini juga harus kita samakan menjadi A-nya huruf besar. Kita reload ulang. Tidak ada error lagi. Sampai sini mudah-mudahan semuanya paham ya. Jika ada yang kurang paham, silakan komen di kolom komentar. Baiklah, sampai di sini dulu video kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat video singkatnya ya. Yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Dan sampai jumpa pada video tutorial berikutnya.